Baik, selamat malam Bapak Ibu sahabat GTK dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya Julius Edison Darah, Kokapten Belajar ID Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sika. Pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan terkait pengelolaan kinerja guru, yang mana beberapa hari ini di akhir-akhir ini banyak sekali kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, baik itu kepala sekolah maupun rekan-rekan guru yang memiliki akun ganda. Untuk itu, pada malam hari ini, bagaimana cara mengatasi akun ganda bagi Bapak Ibu guru? Untuk itu, saya mempraktekannya. Yang pertama, oke, mohon izin Bapak Ibu, saya share screen. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat. Nah, di sini bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengajukan akun ganda melalui pusat bantuan. Caranya Bapak Ibu mengetik www.belajar.id. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diarahkan menuju pusat bantuan. Diarahkan menuju ke pusat bantuan. Nah, selanjutnya di pojok kanan bawah ini ada butuh bantuan. Nah, Bapak Ibu mengklik butuh bantuan, maka ada tampilan seperti ini, yang mana proses pengajuan itu dilakukan pada jam operasional, di mana jam operasional itu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 9 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi formulir pengaduan akun Belajar ID. Nah, saya mengambil contoh, misalkan si Pak Guru ini bernama A, mengalami kendala di mana si A ini memiliki dua akun. Nah, memiliki dua akun, misalkan sebelumnya si A ini menjabat sebagai kepala sekolah ataupun menjadi dari kepala sekolah menjadi guru ataupun sebaliknya, dari guru ke kepala sekolah, ataupun ada yang beda jenjang, misalnya sebelumnya mengajar di SMA, kemudian mutasi ke SMK dan ataupun sebaliknya. Nah, bisa jadi juga ada yang sama jenjang. Misalnya ada yang dari SD tetap di SD dan sebaliknya, walaupun SMP sampai SMA, SMK, SLB dan PAUD. Nah, beberapa hari ini banyak sekali kendala yang dihadapi. Bapak Ibu, kami para kapten dan kokapten mengarahkan Bapak Ibu untuk mengisi pada form butuh bantuan, sehingga Bapak Ibu akan setelah mengisikan semuanya ini, Bapak Ibu akan mendapatkan kode tiket. Nah, kita akan praktekkan seperti ini.
Misalnya si Antonius mengalami kendala akun ini, misalnya emailnya itu Antonius, misalnya Anton. Di sini email ini adalah misalnya email pribadi pun boleh. Kita masukkan yang pertama email pribadi pun boleh, tapi disarankan email belajar ID yang aktif, yang mana dari kedua akun email itu ada satu email yang aktif bisa dimasukkan di sini. Nah, email aktif di sini. Nah, misalnya Antonius 12 at admin.paud misalkan .belajar .id misalnya seperti itu. Lalu perihalnya seperti apa? Nah, ini perihal ini. Perihal ini adalah apa yang kita kendalakan itu. Misalnya terjadi akun ganda dalam proses penginputan pengelolaan kinerja guru. Nah, di sini kendala akun ganda. Misalnya akun ganda apa gitu, akun ganda. Lalu di situ soal form berikutnya adalah jenis laporan. Nah, jenis laporan. Nah, di sini bisa juga penonaktifan. Penonaktifan akun ganda. Jenis laporan apa? Nah, keluhan, permintaan, apresiasi, saran, dan lain-lain. Nah, di sini adalah keluhan atau kendala. Keluhan kita pilih keluhan atau kendala. Namun, lalu ada pilihan kategori masalah. Nah, pilihan kategori masalah. Nah, permasalahan seperti apa Bapak Ibu hadapi ketika proses penginputan ini seperti itu. Nah, di sini kita pilih ada pertanyaan umum akun belajar ID, ada mutasi PTK karena perubahan peran dan jenjang, nah perpindahan jenjang PTK, ada kendala pembuatan akun baru, ada perubahan peran jabatan tanpa mutasi, lalu ada perubahan peran kendala fitur Google for Education, ada pertanyaan kendala dan lain-lain, sampai dengan yang terakhir itu adalah seputar akun dinas, belajar ID, aktivasi, kendala terhapus, lalu kendala Chromebook, dan lain-lain. Nah, di sini misalnya akun ganda, Bapak Ibu bisa memilih di sini. Ini akun kendala. Nah, misalnya Bapak Ibu yang kendala mutasi atau tergantung di sini kita pilih. Misalnya perubahan peran dari guru ke kepala sekolah atau dari kepala sekolah ke ke guru seperti itu. Nah, misalnya perubahan peran dan jabatan atau perpindahan jenjang atau pertanyaan umum akun belajar ID tergantung dari pertanyaan kita tadi. Nah, jika akun itu ganda, maka Bapak Ibu ini memilih mana pertanyaan akun. Kendala login aktivasi akun belajar ID ini. Nah, bisa. Atau ini, kendala akun terhapus atau dinonaktifkan seperti itu. Oke, misalnya itu. Nah, ketika akun ganda, maka kita memilihnya kendala atau penonaktifan permintaan hapus akun. Nah, jika Bapak akun ganda, Bapak Ibu harus permintaan hapus akun. Nah, lalu pertanyaan lanjutan, apakah Anda menerima email pemberitahuan penghapusan akun? Nah, jika tidak, maka kita pilih ini. Tidak ada notifikasi penghapusan email, tidak ada penghapusan folder manapun. Nah, lalu apakah Anda melakukan perubahan data pada Dapodik? Yes. Jika itu misalnya ada perubahan jenjang, pergantian saya mengganti peran misalnya guru menjadi admin ataupun sebaliknya, ataupun tidak ada perubahan apapun,
Nah, misalnya kalau ada perubahan dari Dapodik, maka kita pilih di saya berganti peran, misalnya guru menjadi admin atau guru admin menjadi guru atau tidak ada perubahan. Nah, misalnya kalau ada perubahan, maka kita pilih ini. Oke. Lalu tipe pengguna. Nah, di sini tipe pengguna misalnya kepala sekolah atau staf pendidik. Nah, kita misalnya guru ya tulis pendidik. Oke. Lalu pertanyaan kendala terkait pengelolaan kinerja. Apa? Ya, pertanyaan kendala terkait pengelolaan kinerja. Ya. Oke, nama misalnya Anton News. Iya, oke, berikut. Nah, di sini diminta email pribadi yang aktif. Yang mana email ini digunakan untuk mengirim dan menerima email lainnya. Misalnya email aktif tadi, misalnya yang belajar ID tadi sudah, lalu yang pribadi pun, misalnya anton@gmail.com. Oke. Lalu, masukkan email belajar ID. Email belajar ID yang mana ini, misalnya ini, email belajar ID yang ini. Untuk proses pengiriman, seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini jenjang. Misalnya Bapak Ibu jenjang TK, PAUD, SMP, misalnya di sini Antonius adalah mengajar PAUD, maka kita memilih PAUD. Nama sekolahnya apa? Misalnya sekolah PAUD A misalnya. NPSN-nya berapa? Misalnya 79076789. Oke. Karena di sini misalnya guru, maka NISN-nya diopsionalkan seperti itu. Itu Bapak Ibu. Lalu masukkan nik, jangan lupa nik, misalnya 53 7 sekian 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 sekian. Lalu nomor HP 085 sekian sekian sekian. Lalu Bapak Ibu memilih provinsi dan kabupaten. Kalau kita di NTT, maka Bapak Ibu memilih Provinsi Nusa Tenggara Timur, lalu mencari kalau di Kabupaten Sika, maka pilih Kabupaten Sika. Nah, detail pertanyaan. Nah, detail pertanyaan ini kita memasukkan detail pertanyaan yang merujuk pada penonaktifan tadi, akun tadi yang tidak digunakan lagi itu. Misalnya, selamat pagi admin. Saya atas nama Anton misalnya memiliki akun ganda, di sini kita menjelaskan kemarin itu akun ganda itu yang mana, yang tidak bisa akses lagi, misalnya yang admin tadi, atau akun yang guru pun, misalnya yang tanpa ada perubahan pun, yang akun guru mana yang tidak bisa akses itu. Nah, kita lampirkan akun guru ini. Nah, akun ganda belajar ID yang ini misalnya Anton 78 @admin misalkan, atau @guru misalkan. Yang ini yang harus kita dinonaktifkan dan lain-lain. Dengan alasan akun ini tidak aktif lagi, maka saya mengajukan penonaktifan akun ganda tersebut. Berikut ini saya lampirkan bukti screenshot akun ganda. Terima kasih. Nah, sudah untuk detail pertanyaan. Nah, lampiran ini seperti apa? Lampiran ini Bapak Ibu screenshotkan. Misalkan Bapak Ibu screenshotkan ini, misalnya
ini yang terjadi akun ganda, dan ketika Bapak Ibu mau klik di pengelolaan kinerja itu, terjadi akun ganda, maka Bapak Ibu tinggal screenshot. Nah, cara screenshot di laptop itu seperti apa? Tekan Windows, kemudian kita cari screenshot. Oke, sekarang screenshot. Lalu kita kembali ke detail pertanyaan tadi. Nah, lampirkan dokumen pendukungnya. Kemudian kita mencari hasil data screenshotnya tadi. Misalnya ini. Nah, misalnya klik foto ini yang data hasil screenshot tadi, misalnya ini. Lalu pilih open, maka tampilannya itu akan muncul di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mengklik kirim. Nah, Bapak Ibu klik kirim, maka di sini ada kotak di sini bahwa konfirmasi Anda sudah terkirim ke pusat bantuan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diarahkan menuju ke email. Ke email yang mana? Email aktif tadi. Bisa melalui email pribadi ataupun email belajar ID yang aktif tadi. Maka sekarang langkah ceknya seperti apa? Nah, pilih Gmail ini, kemudian kita mengecek. Misalnya ada muncul di kotak masuk email Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu punya email tadi, maka munculnya di sini. Contoh seperti akan muncul di sini. Nah, selanjutnya apa yang kita kerjakan? Atau apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, di situ Bapak Ibu diarahkan untuk menunggu. Nah, menunggu dari nomor tiket yang sudah diberikan oleh pusat bantuan. Nah, demikian tata cara proses pengajuan akun ganda ataupun akun yang sudah dinonaktifkan. Langkah-langkahnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, walaupun lagi 1 hari, tanggal 31 besok, Bapak Ibu tetap semangat, jangan putus asa, tetap komitmen, siap untuk membantu Bapak Ibu. Demikian tutorial dari saya, Julius Edisondara, Kokapten Belajar ID Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ceki Kabupaten Sika. Sampai jumpa, Bapak Ibu.